Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ala sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada sebuah pantun, ulah cicing dina lawang panto bisi ngahalangan. Moal teuing pidato ieu beuteung geus kekerbekan. Jadi suaranya agak serak-serak rebek, emang sengaja dari tadi belum sarapan. Karena emang malam sampai jam 11 kita menghadiri pernikahan Atta dan di samping barusan syukuran akad nikah Atta Halilintar jeung si Auret. Cuma sayangnya menghadiri tapi teu dibere dahar karena emang lalaju ditiki. Saya tidak akan panjang, takut diprotes sama Bu Susi. Jadi settingannya 30 menit, insya Allah kurang 30 menit selesai. Karena pembahasan tadi oleh Pak Ustadz Burhan udah jelas. Intinya begini saja. Insya Allah sekarang ini kurang lebih 9 hari lagi kita akan kedatangan oleh bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, yaitu bulan suci Ramadan. Begini berarti bukan begitu. Ya. Intinya adalah kita harus memahami bahwa setiap ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai perintah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad itu pasti langsung dilaksanakan oleh Allah Subhanahu. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat kepada Rasulullah dipanggil melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Selesai Isra dan Mi'raj, Rasulullah langsung melaksanakan sholat 5, tidak dinanti-nantikan, Bu. Ini sebagai suri tauladan. Ketika diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat, Rasulullah langsung sholat. Biasanya kalau kita dipanggil oleh Allah, disuruh untuk sholat, langsung atau tidak? Jujur ya, Bu. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena tinggal dina wajahna. Biasana lamun ada teh kakara kacai. Geus kacai langsung lalajo TV deui. Kalau Rasulullah diperintah sholat oleh Allah langsung. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, arah kiblat diarahkan. Maka Rasulullah pun mengikuti. Itu langsung tidak protes. Tidak nanya, ya Allah kenapa kiblatnya dibedain arahnya, dirubah. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, maka Rasul langsung melaksanakan ibadah haji. Makanya turun Al-Qur'annya. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah langsung. Begitu juga ketika Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk melaksanakan zakat, Rasulullah langsung. Tapi kalau Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah saum, ayat Al-Qur'annya tidak langsung. Ketika Allah memerintahkan puasa, itu ayat Al-Qur'annya sebelum bulan Ramadan. Ini yang benar puasa, saum atau siam? Sementara mah dibenarkan we heula. Ini yang benar saum
Siam, puasa. Ibu suka nyebut apa? Puasa. Puasa teh ngelepus teka rasa, alias ngerokok. Ayah yang nyebut siam ada? Saya lagi siam. Ada yang lagi kebanyakan. Jadi nu bener nu mana? Jadi nu puasa salah. Anu siam salah. Atau ente nyebut tilu-tilunan sekaligus. Saya lagi siam, saya lagi saum, saya lagi puasa. Baik, semua benar atau tidak tepatnya sesuai dengan hukum. Begini. Ketika Allah memerintahkan puasa, ayat Al-Qur'annya apa? Tadi sudah dibacakan. Surat apa? Surat Al-Qur'an, gitu kan. Biasanya surat Al-Qur'an. Surah apa? Ayat sigana nu apal teh eta we. Ya ayyuhalladzina amanu kama alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini diturunkan pada tanggal berapa? Geus tong lila, ngahulang lila ngajabna wallahu alam bi kitu we Bu. Ya ngaharulah gitu menila udah dijawab mah. Dan sampai jam 12 mau dijawab eta teh. Ayat surah Al-Baqarah ayat 183 diturunkan pada bulan apa? Wallahu alam. Eta geus hese di ngajawab. Al-Baqarah 183 diturunkan pada bulan ke depan bulan ke-8 bulan apa? Bulan ke-8 eta karak ngaji kamari geus pohonya. Ya emang usia ABG sedekieu mah da emang ngaji teh masuk ke telinga kanan, keluar dina telinga kanan ka di balik. Masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kiri sadua tadi. Ka dia bijil ka dia. Jadi ngebul ngaji teh. Eta kalau Sa'ban bulan ke-8 berarti Ramadan bulan ke berapa? Tah gitu. Sing rada cerdas atuh. Jadi pada bulan Sa'ban tanggal berapa? Wallahu alam. Supaya gancang gitu. Keur ngaji durasi tibang 20 menit coba ngawulang. Gitu. Saya ngaji tidak akan lama karena jam pada duhur ada acara lagi, nyate bersama keluarga gitu kan. Mumpung cuti. Jadi kenapa saya bisa kayak tanggal 4 ya sekarang teh. 1 emang malam ada ikuti resepsi pernikahan Atta dan Aure. Yang kedua emang ini pengajian terakhir katanya. Tapi jangan jadikan pengajian terakhir, itu nggak boleh itu tuh. Kegiatan rutinan gitu. Yang ketiga, hari ini hari ulang tahun saya gitu. Jadi mudah-mudahan aya nu mere bakakak kita ayeuna teh. Mantap ya, sengaja pakai baju nu loba sakuan. Jadi dalam rangka milad. Alhamdulillah usia saya sekarang 25 tahun ya. Sisa tina 20 tahun. Minta doanya supaya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rezekinya, bisa naik haji ke tanah suci, bisa mendapatkan ilmu manfaat dan maslahat. Dan anak-anak saya mudah-mudahan anak soleh dan solehah. Istri juga sama, mudah-mudahan istri yang ketiga ini ya kan istri namanya istri, jadi istri ketiga, istri hiji mah iswan gitu kan. Mun istri dua istu gitu kan. Jadi istri ketiga. Mudah-mudahan istri saya jadi istri yang solehah. Yang tidak meninggalkan saya gitu kan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah saum itu diturunkan pada bulan Sa'ban, ini ada pertanyaan besar. Pertanyaan dan sekaligus ada hikmah. Kenapa perintah saum ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain? Kalau sholat langsung, zakat langsung, haji langsung. Tapi kalau puasa ada interval yang sangat jauh. Itu selama 30 hari. 1
Ternyata ada hikmah. Hikmahnya apa? Jadikan bulan Saban ini selama 30 hari. Kalau sekarang sudah bukan 30 hari lagi, tinggal 9 hari lagi. Dijadikan untuk bahan persiapan, sebagai bahan tarbiyah pendidikan, sehingga ketika melaksanakan ibadah saum nanti pada bulan Ramadan, kita tidak bertanya-tanya lagi. Sekarang ini suka muncul begini, Bu, masih terus diperdebatkan ketika datangnya bulan Ramadan atau sedang Ramadan, sudah taraweh, hari taraweh sudah ke-7, masih bertanya-tanya. Ini yang bagus itu, yang benar itu taraweh itu 11 atau 23. Padahal taraweh saminggu teh. Ada yang gitu? Masih ada juga yang bertanya sudah puasa selama 3 minggu, masih bertanya-tanya kalau mimpi jima, mimpi basah di siang hari batal enggak ya? Eta geus 3 minggu eta. Ai dengan si bapak bercumbu, batal enggak ya? Eta teh sapoe derek Idul Fitri eta teh. Masih ada bertanya-tanya seperti itu. Kenapa tidak ditanyakan itu sebelum Ramadan? Sehingga mau Ramadan itu sudah siap. Ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan pada pengajian sekarang ini. Yang paling tepat adalah bagaimana kita ini pahami i'darul ilmi. Pahami ilmu-ilmu ketika mau ibadah pada bulan Ramadan. Hadis Rasulullah mengatakan, man iqoma. Barang siapa man utawi sopong isi mausul kan, barang siapa mendirikan. Nah sekarang kalau mendirikan tidak tahu ilmunya bagaimana? Nah makanya sekarang ini mumpung mau Ramadan tinggal 9 hari lagi, ilmunya harus dipahami. Pertama begini saja. Yang pertama, ini bekal untuk ibu semua jamaah Rahman. Ketika nanti 9 hari lagi mau masuk Ramadan, yang pertama harus tahu dulu hukumnya. Hukum melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci. Jelas tadi Al-Qur'an dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu. Tinggal Bu, tulisannya lihat. Iya harap ya itu harfun nida, panggilan. Ya Adam, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Musa, ya Ibrahim. Ini panggilan. Ya harfun nida artinya bil mana sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan apa? Panggilan kasih sayang. Panggilan untuk menuju keselamatan. Kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala, Allah menginginkan hambanya itu menjadi orang-orang bukan saja bahagia tapi selamat. Ini ada rese ngomong teh. Selamat. Ya ayyuhalladzi. Alladinya dia bermana apa? Isim mausul. Alladzi artinya orang ibu lah mau teting kesimpulan dah. Kayak dia ditanya teh jadi ngahulang ibu teh. Ngahulang ditanya, jadi itu nyambung itu teh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang iman itu hitam peruntukan. Artinya bil makna bahwa iman itu sifat mukmin, orang-orang yang beriman. Tahu yang beriman? Siapa? Aku menih pede, aku orang beriman. Kan we lah pede saeutik mah. Eta betul Bu, sok lanjengkeun lah abdi bade ngadangukeun. Kuring rek ngadengekeun lah. Artinya orang yang eta orang yang pantes, orang yang patuh, orang yang orang yang mengikuti perintah eta. Jadi orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Intinya ibadah puasa apa? La'allakum, supaya lebih taat, patuh gitu kan. Dia taat tambah taat. Nah, ini yang kita pahami. 5 menit nya. Itu yang disetting dari teh sebenarnya ibu-ibu teh. Sebenarnya ngajian teh lambat. Udah sesuai WA ke saya mah 10:30 beres kabeh Pak. Mau makan-makan katanya. Oke, itu tenang naon. Tama ya doorpress sigana beureun
Jam setengah 12 beres kabeh siga nama gitu. Saya baca aku simkuring. Terakhir ya tuh. Ketika masuk bulan Ramadan, syarat dan rukun daripada puasa Ramadan harus benar-benar dipahami karena puasa pada bulan Ramadan berbeda, Bu, dengan puasa-puasa sunah-sunah yang kita sering laksanakan. Itu berbeda. Nah, makanya ketika datangnya bulan Ramadan nanti jatuhnya insya Allah nih ya, insya Allah itu tanggal 13 ya Bu ya, berarti hari Selasa Bu? Selasa, berarti mulai tarawih itu malam Selasa. Sekarang juga dibacain boleh doa ini, tapi yang afdolnya nanti yang lebih pahalanya gede itu nanti pada hari Senin. Doanya dibaca, kalau mau ditulis, kalau emang daya ingatnya bagus, tidak terkontaminasi jeung bayaran macam-macam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ditulis. Atas Can. Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman wal Islam kecantiknya nggak pasti dah. Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman wal Islam wassalamati Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil iman ya bil iman alaina bil yumna wal iman wal Islam wassalamati Rabbi wa rabbukallah. Apa artinya Bu? Bacain aja. Insya Allah doa pasti tujuannya untuk kebaikan. Tapi lebih bagus kita tahu maknanya. Maknanya seperti ini. Allah bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok bebarengan Ibu. Allahumma terus ahilahu Rabbi wa rabbukallah. Itu doanya. Itu hadis Tirmizi. Nomor hadis 3541. Artinya tidak perlu dipuasain ya. Tidak perlu kayak puisi. Artinya enggak usah. Bising di imam ngapalkeun kayak gitu. Allahumma artinya Allahum jama. Artinya kita sering berdoa ya Robbi, terus apalagi Robbi itu ya, apalagi yang sering kita awali doa Robbana, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau berbicara permintaan kepada Allah, Allahumma itu bil mana dua Bu? Bil mana dua? Allahumma. Jadi kita tidak perlu menyebut Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuasa. Kalau berbicara Allahumma itu Allahumma maha segala-galanya. Ketika berbicara Allahumma, dasar kalau pingin doa dikabul, cepet nih. Pingin doa Ibu dikabul, pingin cepet nggak? Baca Allahumma. Ketika bicara Allahumma, satu apa? Merendahkan diri. Kita berada dan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita tidak punya apa-apa. Diri kita lemah, diri kita hina. Makanya Allahumma, ya Allah, rendahkan diri kita Bu. Ulah nepi ka kieu. Allahumma kamu nepi ka ngapung-ngapung ka luhur ya. Kayak kalebetan kamu cengna. Nu gigirna bersin kabeh. Riweuh Bu, rendah Allahumma ya Allah. Ini ada gemetaran Bu kalau berdoa Allahumma ya Allah. Mudahkanlah aku untuk poligami. Mudahkan aku poligami.
Jadi itu cepat dikabul, Bu. Gitu. Saya mah enggak tahu kalau Ustaz Burhan mah gitu. Allahumma Allahumma Allahumma. Itu rendahkan ulah gogorowokan teuing atuh. Yang kedua ada keyakinan bahwa doa kita yakin dikabul, Bu. Karena doa kita dikabul itu tergantung keyakinan kita. Allahumma ya Allah, mudahkanlah aku bisa berangkat ke tanah suci ya Allah. Gitu, Bu, yakin. Oh, teboga naon oke kata siapa, Bu? Orang haji itu bukan karena kekayaan, Bu. Tidak semua orang yang punya kekayaan bisa berangkat haji, yang tidak kaya pun bisa berangkat haji. Contoh orang Cirebon, tukang urut bisa berangkat haji. Tukang urut kok bisa? Ya bisa. Karena naon dia sering ngurut saudagar kaya berangkat ke Mekah. Di ditu sering rematik wae, ayeuna tukang urut eta dibawa ka ditu. Jadi beruntunglah lamun jadi tukang urut. Jadi potensi berangkat haji aya kesempatan. Hiduplah tukang urut gitu kan. Allahumma ahillahu artinya apa? Ya Allah berikan ketentraman ketika menghadapi Ramadan, jangan gelisah. Suka gelisah enggak mau Ramadan? Alhamdulillah. Karena apa? Sekarang ini harga cabai itu kan asalnya 100.000 ya. Ayeuna turun deui cenah. Jadi 80.000. Ya Ustaz jadi nyaho tadi pemajikan meuli. Ayeuna mah turun cenah. Harga tomat, harga susu naik enak teh. Luar biasa harga kue. Nah, jangan sampai ini teh bingung. Jadi menghadapi Ramadan itu sehari lagi tenang saja, enggak ada masalah. Rileks aja, happy saja. Ahilahu alaina itu siapa? Alaina itu bukan saja untuk kita. Alaina asal dari kata apa? Asal kata dari kata nahnu, artinya untuk semua. Jadi kalau ngedoa itu Ibu bukan untuk diri kita saja, untuk semua juga. Jadi kalau berdoa di sini ya untuk jamaah-jamaah Cigelem juga diberikan ketenangan gitu. Allahumma ahilau alaina bil yumna, ketenangan dalam iman, dalam Islam, minta diberikan keselamatan. Robbi wa rabbukallah. Dalam lamun panjang mah dibahas satu persatu perlapat, hukumnya dasarnya cuma waktunya mepet. Intinya adalah ketika masuk Ramadan bacaan doa ini supaya diberikan ketentraman, diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan dalam iman, dalam Islam, dan berikan keselamatan. Robbi wa rabbukallah, Tuhan kita sama. Tuhan aku dan Tuhan semua itu sama. Allah Subhanahu. Nah, ini doanya dibaca. Dari sekarang juga enggak apa-apa. Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman wal Islam wassalamati Robbi wa rabbukallah. Paling terakhir, ketika tadi pertanyaan muncul apakah saum atau siam atau puasa. Lihat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Didinya ayat saum tuh, puasa tuh. Jadi yang benar adalah si Al-Qur'annya, bukan gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum, kan tidak. Al-Qur'annya jelas qat'i. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Itu apa? Siam itu dari kata imsak, artinya menahan. Nah, sementara kalau saum itu artinya apa? Berhenti. Nyetop. Nyetop apa? Nyetop makan, nyetop minum, nyetop ngobrol, diem. Itu namanya saum. Seperti di dalam surah Al-Maryam, surat Maryam ayat 26, bahwa ketika Siti Maryam punya anak yang bernama Isa, Nabi Isa alaihissalam, punya suami enggak? Itu jadi bahan omongan, Bu. Sekarang kalau di sini ada ibu-ibu punya anak tapi enggak punya suami, diomongin enggak? Diomongin, jadi gunjingan. Tapi ketika ditanya, kok ibu gaduh putra sih? Ya saya kan mencontoh Siti Maryam, ya kan gitu. Ini bisaan kali mana itu. Itu jadi bahan gunjingan. Akhirnya apa? Karena untung pada zaman Siti Maryam nggak ada HP, nggak ada medsos, nggak ada WA. Coba kalau ada WA rame sih kan nanti diposting.
Karena gunjingan rame kok punya anak gak punya bapak, gak ada suaminya gitu. Nah ngaranna teh SC0 tadi kalapaan gitu, gunda genol bapaan kan gitu. Allah gitu kan. Saking ya nama juga Siti Maryam sama dengan kita Bu, sama dengan ibu, bukan kita lah masa saya bisa sama ibu-ibu gitu ya. Akhirnya apa? Siti Maryam saum. Diem dari apa? Dari bicara nggak mau ngomong. Nah jadi kalau ibu nuju saum mohon paling ada beda pentafsiran, apakah dia berhenti minum, berhenti makan, saum apa gitu. Makanya itu juga secara umum benar. Tetapi kalau dalam Al-Quran ditanya adalah siam. Nah jadi lagi siam Ramadan. Itu saja mungkin dari saya. Karena kita dibatasi waktu. Sebetulnya kalau bicara mah kita bisa panjang lebar, tapi kita dibatasi. Intinya adalah ini karena pengajian rutinan terakhir. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Sucikan diri kita, bersihkan hati kita. Hakul adami, saling memaafkan dari kesalahan dan kehilapan. Yakin saya yang mengajar di Ar-Rahmah ini, sekali lagi mohon maaf, selama 1 tahun mengajar, barangkali aku yakin kata-kata saya, kata bahasa Inggris, aya ngabelentur kana hiji tuur, ngabelentar kana hiji taan, ngabaledo kana kernagog, sakali sim kuring nyuhunkeun dihapunten, bahe angon tamplo kejo, teu kapu-kapas ka ibunan cang bulan 14 narawangan, sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Ibu bari ngapunten Bu? Intinya mah kitu. Lamun teu bisa bahasa esa kursus salah ka Cikuya ka ditu. Intinya adalah saya mohon maaf kata-kata saya banyak yang kasar. Karena saya sadar saya makhluk kasar gitu kan. Karena kalau saya berkata halus, karena saya bukan makhluk halus gitu kan. Jadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Diluhur sausap rambut jeung totombena. Dihanap sausap dampa jeung rorombe heunangna. Digigir saguling cingget jeung dadakina. Sakali sim kuring nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Paling terakhir adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Kalau meninggal dunia kita dimautkan husnul khotimah. Amin. Insyaallah ahli-ahli pengajian itu meninggalnya sebelum pengajian, sedang pengajian, sesudah pengajian. Itu pasti. Tapi kebanyakan jamaah tiheula ustaz mah pandari. Terus yang paling terakhir kita memohon mudah-mudahan bulan Ramadan kita bisa full puasa selama sebulan penuh. Terus yang berikutnya itu bisa mudik ya namanya. Mudah-mudahan yang mau pulang kampung diberikan keselamatan. Karena yang dilarang adalah mudik. Kalau pulang kampung mah teu nanaon. Terus yang terakhir yang diberikan keberkahan rezeki, idarul amal, berikan sedekah sebanyak-banyaknya terutama kepada guru-guru, pada ustad-ustad dan yang memerlukan, janda-janda tua, tapi janda geus ada reueuh nama anak-anak yatim, banyak-banyak bersedekah pada bulan Ramadan disiapin. Mudah-mudahan keinginan kita, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja buah tamat buah putih tamat teuy. Baju jubah celana cetra yudadah mari goodbye. Hayam beureum hayam kata dibawa ke pasar sim kuring rek eureun da capeh yang buru-buru geladah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah enggak dikomplain dah, tutup doa disuruh. Jadi 5 menit deh. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak ta'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'adhima li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في شهر شعبان وباركنا رمضان وباركنا رمضان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا
Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wal islam wassalamati rabbi wa rabbukallah. Allahumma adhini rahmatika minas salihin wa tawaffana minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah wal karamah. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.